Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri Hartini dalam mata pelajaran Fisika tingkat 10. Kali ini kita akan membahas materi tentang fluida. Nah, ini adalah standar kompetensi untuk materi fluida. Standar kompetensi untuk pengetahuan yaitu menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis. Kemudian ini untuk yang keterampilan yaitu melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis. Mari kita bahas materi dalam fluida ini. Ini adalah beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu ada pengertian fluida, kemudian ada fluida statis dan dinamis, ada tekanan, kemudian tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Sebenarnya dalam materi fluida ini masih ada beberapa materi seperti misalkan hukum Bernoulli dan lain-lain, cuma nanti itu akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ini untuk yang pertama, apakah itu fluida? Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari atau misalkan di SMP juga pernah mendengar pengertian tentang fluida dan bahasan sedikit di dalamnya. Tapi ini akan kita bahas. Fluida itu adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Nah, karena fluida dapat mengalir, maka yang termasuk ke dalam fluida yaitu zat cair dan gas. Kenapa? Karena zat cair dan gas itu bersifat mudah mengalir. Kemudian fluida itu terdiri dari fluida statis dan fluida dinamis dan akan kita jelaskan berikutnya. Ini adalah pengertian atau definisi untuk konsep fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu fluida yang diam atau tidak dapat mengalir. Contoh dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Misalkan kalau air atau zat cair itu asalkan di dalam wadah dia bisa diam, tetapi untuk gas itu harus di dalam wadah atau ruang tertutup. Jadi baru dikatakan sebagai fluida statis. Kenapa? Karena gas itu sangat mudah mengalir, jadi harus tertutup, berbeda dengan zat cair. Untuk fluida dinamis itu fluida yang mengalir haruslah secara kontinu sebenarnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya misalkan sungai ataupun air yang dialirkan sengaja oleh kita. Nah, untuk fluida statis sendiri di dalamnya itu memiliki sifat-sifat tertentu. Contohnya misalkan dia memiliki tekanan hidrostatis, hidro itu adalah air dari bahasanya. Kemudian misalkan dia memiliki gaya ke atas, nanti akan kita bahas itu di hukum Archimedes di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah gambar yang Ibu ambil. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain. Ibu ngambilnya ini di dalam gelas. Contoh fluida statis itu air yang di dalam wadah. Kalau misalkan di bagian teknik, khususnya misalkan teknik otomotif atau TKR, sebenarnya ada yang masuk ke dalam fluida statis. Misalkan air aki, kan dia diam ya, atau itu H2SO4. Kemudian, nah ini contoh fluida dinamis tadi udah. Kemudian kita bahas tentang tekanan. Apa itu tekanan? Nah, ini adalah pengertian dari tekanan. Simbolnya biasanya disimbolkan dengan P. Sebenarnya simbol itu kata Ibu juga fleksibel, tapi ini disamakan saja. Tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja tiap atau pada suatu bidang persatuan luas. Untuk rumusnya itu sendiri, tekanan itu simbolnya P dengan satuan Pascal, kemudian untuk gaya itu satuannya Newton, dan kemudian untuk A atau luas bidang tekan itu meter persegi. Jadi satuan tekanan itu sebenarnya boleh Pascal, boleh juga Newton per meter persegi atau meter kuadrat. Kemudian ini Ibu punya satu soal tentang tekanan. Ada, boleh kalian baca sendiri. Kemudian itu ada namanya panji, sebenarnya itu acak saja. Misalkan kita memukul paku dengan gaya 100 Newton dan jika luas permukaan bidang kontak antara ujung paku dengan papan itu 2 mm persegi,
Yang ditanyakan itu berapakah besar tekanan paku yang bekerja pada papan. Nah, ini akan kita bahas. Mari kita cantumkan apa-apa yang diketahui di soal. Yang pertama itu adalah gaya atau F. Kita ambil itu ada 100 Newton. Kemudian ada luas bidang itu sebesar 2 mm persegi atau kuadrat. Nah, kenapa dia menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat? Nah, ini ada penjelasannya. Mungkin kalian sebenarnya ini sudah mempelajari di SD kelas 5 kalau tidak salah ya. Ini adalah tangga dari satuan luas, ada dibagi 100 untuk ke atas dan dikali 100 jika ke bawah. Kenapa 100? Karena ini adalah pangkat 2. Kalau misalkan tanpa pangkat kan 10-10. Nah, ini penjelasannya. Kita akan mengubah dari milimeter kuadrat ke meter kuadrat. Nah, ini penjelasannya. Kenapa menjadi 10 pangkat negatif 6? Karena itu kan dari milimeter diubah ke meter. 3 tingkat masing-masing 100, berarti itu dibagi 1 juta menjadi 0,000002. Dan kenapa menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 6 itu diubah ke notasi ilmiah atau notasi baku. Jadi untuk memudahkan perhitungan. Kemudian setelah kita mendapatkan luas bidang yang diubah ke meter persegi atau meter kuadrat, kita tinggal menghitung berapakah tekanan yang didapat, yaitu dari rumus tekanan P sama dengan F dibagi dengan A. F atau gayanya itu sebesar 100 Newton, kemudian A-nya sudah kita dapat 2 kali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Maka untuk P itu tinggal dibagi. Nah, jadi kita dapat 50 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi atau kuadrat, atau boleh kita katakan sebagai 50 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jadi lebihnya enaknya yang mana itu tergantung Anda ya. Nah, kemudian kita akan membahas bahasan berikutnya itu ke tekanan hidrostatis. Apakah itu tekanan hidrostatis? Itu kalau misalkan diurut dari katanya, hidro itu air, statis itu diam, berarti itu tekanan yang terjadi pada zat cair dalam keadaan diam. Untuk pengertiannya itu sendiri itu ada tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri, atau misalkan kalian punya pengertian yang lain asal tujuannya sama boleh sebenarnya. Jadi tidak usah terpaku dengan apa yang Ibu jelaskan. Kalau kalian punya referensi lain boleh ya. Tekanan hidrostatis semakin ke bawah dari permukaan zat cair itu, maksud Ibu semakin ke dalam maka tekanannya akan semakin besar. Contohnya misalkan ketika kalian menyelam di air yang dalam, misalkan di laut ataupun di danau, kalian akan merasakan bahwa tekanan jauh di dalam air, maksudnya di bawah permukaan itu akan semakin besar. Contohnya misalkan kalau kita tanpa alat akan merusak pendengaran kita, makanya kalau misalkan kita menyelam haruslah memakai alat agar selamat ya, atau safe. Nah, kemudian ada pada kedalaman yang sama tekanan ke segala arah dan sama besar, maksudnya pada kedalaman zat cair yang sama. Kemudian untuk persamaannya atau rumusnya untuk tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan rho GH. pH itu tekanan hidrostatis, satuannya sama Pascal, kemudian rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H itu kedalaman, satuannya meter. Kemudian Ibu punya soal tekanan hidrostatis. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Ada massa jenis air laut, misalkan kita punya 1100 kg per meter kubik. Kemudian G-nya atau percepatan gravitasinya itu ada 10 meter per sekon kuadrat pada kedalaman 10 meter. Yang ditanyakan itu berapakah tekanannya atau tekanan hidrostatisnya. Mari kita bahas. Nah, ini diketahuinya rho atau massa jenis itu 1100, kemudian H
atau kedalaman itu 10 meter dan percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan gravitasi sebenarnya tiap tempat itu memiliki gravitasi yang berbeda-beda, cuma untuk memudahkan perhitungan di sini kita samakan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, atau biasanya guru memberikannya misalkan 9,8 atau mendekati 10. Jadi kalau misalkan kita hitung, nanti ada perhitungannya, sebenarnya itu bisa berbeda-beda, tapi kita samakan saja. Nah, yang ditanyakan ini adalah pH atau tekanan hidrostatis. Rumusnya tadi kan di awal itu adalah rho GH, jadi gampang sekali tinggal mengalihkan antara 1100 kemudian kali 10 kali 10, maka didapatlah berapa itu? 11.000 Pascal ya. Boleh Pascal, boleh Newton per meter kuadrat. Kemudian bahasan terakhir pada pertemuan ini ada hukum Pascal. Ini sangat berhubungan dengan teknik sebenarnya, karena aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Misalkan di dongkrak hidrolik atau rem hidrolik dan sebagainya. Mari kita bahas saja. Dan untuk bunyinya itu sendiri pada hukum Pascal itu ada, ini adalah tekanan yang diberikan dari luar zat cair di dalam ruang tertutup, nantinya akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Untuk rumusnya itu sendiri sebenarnya sangat gampang walaupun terlihat agak sulit. Itu adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F itu adalah gaya, kemudian A itu adalah luas penampang atau luas bidang. Kenapa ada F1 dan F2? Karena ada gaya yang diberikan dan ada gaya yang dihasilkan, atau boleh juga dikatakan ada gaya tekan dan ada gaya keluaran. Jadi logikanya gaya yang diberikan itu jauh lebih kecil daripada gaya yang dihasilkan nanti. Nah, untuk misalkan jika ditanyakan salah satu gaya atau salah satu luas bidang, kita tinggal kali silang dalam rumus ini, maka kita akan dapat. Nah, ini adalah contohnya. Nah, Ibu, itu contoh hukum Pascal. Misalkan kita punya sebuah dongkrak hidrolik, dia mempunyai pengisap kecil yang luas penampangnya 10 cm kuadrat dan pengisap besar 20 cm kuadrat. Jika pada pengisap kecil ditekan gaya sebesar 200 Newton, berapakah gaya yang terjadi pada pengisap besar? Nah, mari kita bahas sesuai dengan rumus yang tadi kita pelajari. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal yang tadi. Untuk luas bidang kecil atau katakanlah sebagai A1 itu adalah 10 cm kuadrat. Kemudian untuk A2 atau luas bidang yang kedua atau luas bidang yang besar atau permukaan besar itu sebesar 20 cm kuadrat. Kemudian untuk gaya tekan atau gaya yang diberikan itu sebesar 200 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang dihasilkan atau gaya keluaran. Nah, jadi untuk menjawab ini dikali silangkan, maka untuk menjawab F2 atau gaya yang dihasilkan itu adalah F1 kali A2 dibagi dengan A1. Nah, F1-nya tadi kita ada 200, kemudian A2-nya ada 20, dan A1-nya ada 10, maka untuk gaya keluaran atau gaya yang dihasilkan itu kita dapat sebesar 400 Newton. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai hukum Pascal. Ini ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan dan nanti kirimkan ke WA group. Nah, ini ada 2 soal teori dan 1 soal hitungan. Kemudian jangan lupa ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, jaga selalu kesehatan di rumah. Jangan keluar jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi fluida dinamis.
Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.